Halo, salam sejahtera semuanya. Bertemu lagi kita di video yang kelima ini bersama dengan saya Lina Afun. Salam sejahtera semuanya. Di kesempatan saat ini saya mau melanjutkan cerita saya tentang kehidupan saya. Saya mengenal Tuhan itu 2010 akhir tahun. Saya mengalami masalah bertubi-tubi. Saya aslinya dulu ini Buddha. Saya berasal dari Buddha, agama Buddha. Masalah pribadi saya ini sangat berat ya, sangat berat. Saya waktu sekolah SMP itu, dulu saya sekolah di SMP Negeri 1 Pemangkat. Saya belajar agama Kristen. Jadi di sekolah itu ada dua agama Islam sama agama Kristen. Saya memilih untuk ikut agama Kristen. Jadi saya juga ke gereja GKKB di Pemangkat. Saya ke gereja kalau hari Minggu itu hanya mau minta capnya aja. Kalau saya mendapatkan cap, saya mendapatkan nilai dari guru agama saya. Jadi saya ke gereja waktu itu saya tidak ada niat, juga tidak ada hati. Terus saya juga nggak suka ke gereja. Terus saya bekerja, saya lewat ke lewat tempat kerja saya. Kalau saya lewat gereja gitu, saya tidak suka. Saya orangnya fanatik dulu. Saya tidak suka sama orang-orang Kristen, tidak suka dengan gereja. Pokoknya yang berbau Kristen saya tidak suka, fanatik saya ya. Waktu pertama kali saya belajar itu, saya paling ingat ini Injil, tentang Injil. Di Kristen itu tentang Injil. Saya ingatnya Injil itu kabar baik. Injil artinya kabar baik. Saya ingat dari dulu sampai sekarang, saya ingatnya itu. Terus sewaktu saya tinggal di Jakarta, saya bekerja membuka toko di Jembatan 5. Saya sering dikunjungi sama teman, sama langganan, juga ada yang menceritakan tentang kasih Tuhan, memberitakan kabar Injil kepada saya. Teman saya ini dia satu sekolah dengan saya SMP. Terus suaminya itu sekolah sama saya, sekolah Semia, di Semia Pemangkat, di YPN, Yayasan YPN itu Yayasan Pembangunan Nasional ya. Punya cerita, saya sering diinjilin di toko saya. Ada juga dari bos Yung rumah makan rumah makan nasi campur, dia juga sering belanja sama saya dulu. Dia juga sering cerita, dia bukan cerita sama saya, dia cerita sama suami saya, menginjilin suami saya. Dia menginjilin suami saya secara tidak langsung. Saya mendengarkan, tapi saya diam. Saya cuma diam aja. Saat itu juga saya masih agak fanatik. Terus saya ada masalah, saya ada dapat mimpi buruk. Mimpi itu datang sangat bikin saya terkejut. Kayak ada satu orang itu, kayak dalam ini dia kayak kuasa-kuasa gelap gitu ya. Kuasa-kuasa gelap dia datang, dia mau melawan sama saya kayak berkelahi sama dia. Dalam mimpi saya ingat waktu itu saya sekolah di SMP itu, saya disuruh hafal doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ini saya hafal, tapi saya udah lupa. Tapi saya ingat waktu itu saya ingatnya doa Bapa Kami yang di surga. Selanjutnya saya udah lupa, pokoknya doa Bapa Kami. Nah, terus saya pakai ini. Dia mau lawan saya pakai doa Bapa Kami. Jadi bahasanya juga mungkin campur aduk. Yang penting saya doa Bapa Kami gitu. Udah saya doa, dia pergi. Jadi saya bangun, saya terkejut. Waduh, ini doa Bapa Kami berkuasa ya. Doa Bapa Kami ini berkuasa, padahal saya udah gak hafal itu. Berkuasa, saya heran ini ya. Saya heran. Terus teman saya yang SMP ini, yang cewek ini sering kunjungin saya, belanja sama saya, terus sering menginjilin saya.
dia mengajak saya grow, mengajak saya komsel. Saya bilang saya belum mau, belum siap. Pokoknya dia terus menceritakan kasih Tuhan. Dia mengajak saya bilang begini ya. Dia namanya Chuyun. Saya bilang, Chuyun, saya pengertian saya begini. Kamu mengajak saya ke komsel kamu, ke gereja kamu. Saya ini orang Buddha. Kalau kamu mau mengajak, jangan ngajak saja, jangan ngajak saya, ngajak teman kamu yang agamanya Kristen, jangan ngajak saya. Dia bilang begitu. Justru kamu Buddha, saya mengajak kamu. Kamu Buddha, saya ngajak kamu. Kalau mereka udah Kristen, nggak perlu saya ajak. Oh, udah. Saya bilang Tuhan cuma satu, Tuhan cuma satu. Kita di sini itu membicarakan ada 5 agama, 6 agama di Indonesia. Saya bilang Tuhan cuma satu, Tuhan satu. Jadi lewat agama Buddha kita bisa ke Tuhan. Lewat jalan agama Islam kita bisa ke Tuhan. Agama Kristen kita ke Tuhan. Katolik bisa datang ke Tuhan. Agama Hindu juga bisa datang ke Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Tuhan cuma satu, cuman lewat agama beda-beda kita tetap satu gitu kan. Saya bilangnya begitu. Oke, dia bilang kalau menurut kamu begitu ya nggak apa-apa menurut kamu begitu, tapi kalau menurut saya nggak begitu. Udah, saya sering menolak dia, tapi dia sering itu mengajak saya, nggak bosan-bosannya dia mengajak saya. Pas saya ada masalah itu, adik saya mau mengajak saya ke Klenteng, mau mengajak saya Klenteng. Itu saya ingat itu hari Rabu malam. Adik saya mau ngajak saya ke Klenteng sore gitu, tapi malamnya ini teman saya ini mau ngajak saya ikut komsel dia. Saya ada 2 pilihan, jadi nggak tahu kenapa saya nggak jadi ke Klenteng, saya ikut teman saya ini ke komselnya. Di saat di komsel itu kita nyanyi lagu rohani, saya ikut. Terus mereka berdoa, saya diam, saya juga ikut. Tapi saya merasakan ada damai, ada sukacita. Terus cerita-cerita itu ibu penginjil saya berdoa buat saya. Saya merasa agak nyaman ya, enak ya. Ini ikut kelompok begini enak ya. Saya pikirnya gini kan, enak ya. Terus saya di hari Sabtu dia datang lagi. Ngajak saya lagi mau ke gereja. Saya dalam hati saya bilang, ini orang udah dikasih hati minta jantung. Udah ngajak saya ke komselnya, ngajak saya ke gereja. Ya udah, saya ingatnya enak kalau ke komselnya enak. Jadi merasa agak ada sukacita gitu. Tapi saya tidak mengerti apa itu kan. Udah, saya bilang oke lah kalau begitu saya ikut. Saya masuk ke gereja. Saya merasakan ini benar loh ya. Ini tempat yang harus saya kunjungi, ini tempat yang harus saya datang, ini tempat yang benar ini. Terus ada lagu pujian. Saya paling ingat ini lagu pujian pertama kali saya ke gereja. Ayo kita nyanyiin ya. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Firman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Nah, lewat pujian begitu saya dijamah Tuhan. Saat itu saya dijamah Tuhan sungguh luar biasa. Saya merasakan jamahan Tuhan. Saya menangis di dalam gereja itu. Saya merasakan begitu luar biasa. Lagu itu sangat menguatkan saya bahwa Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan menyembuhkan saya. Saya sering sakit waktu itu. Saya sakit sembuh lagi, sakit sembuh lagi, sakit sembuh lagi. Di saat saya sakit, saya merasa tidak bersemangat, merasa tidak kuat untuk melakukan apa gitu. Saya sakit, saya merasa tidak bersemangat gitu ya, tidak bersemangat. Jadi saya dibawa ke gereja itu, saya merasa wow, sungguh luar biasa ini Tuhan Yesus gitu. Selanjutnya saya ingin lagi ikut gereja, ikut komselnya, ikut ke gereja. Saya udah rajin, saya rajin sekali. Terus di firman Tuhan itu yang di Matius 6 ayat 33 tentang ini berbunyi, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya pegang firman Tuhan ini. Saya harus mengutamakan Tuhan Yesus. Saya harus mengutamakan Yesus, prioritaskan Tuhan Yesus. Saya pegang firman Tuhan yang ini, saya pegang, saya merasakan sangat luar biasa, sangat luar biasa. Tahu nggak saudara-saudara sekalian ya, Tuhan itu sayang kepada kita, sayang sekali kepada kita. Ibaratnya begini loh ya, begini. Saya punya punya minyak angin. Saya punya minyak angin, saya simpan di dalam tas saya. Saya simpan di dalam tas saya bilang, kasih tahu suami saya. Saya bilang ini minyak angin di dalam tas ya. Tapi dia belum memakai minyak angin itu. Dia dengar, dia tahu, berarti dia udah tahu. Terus sewaktu malam kita udah tidur, jadi tengah malam dia digigit nyamuk. Digigit nyamuk gatal, dia mesti cari minyak angin. Jadi saya tidur, nggak mungkin dia bangunkan saya. Nah, dia bangunkan saya, kalau sekarang saya tidur dibangunkan, saya nggak suka gitu kan. Nah, terus dia sendiri yang ambil itu minyak angin, karena dia perlu sama minyak angin. Dia ngambil minyak angin, dia orisin ke bekas gigitan nyamuk ya. Jadi istilahnya begini ya, saya punya pengertian begini, saya sharingkan ke teman-teman gini ya. Firman Tuhan secara tidak langsung itu orang menyampaikan kepada kita mendengar. Terus orang sering menginjilin kita cuma mendengar, itu masuk ke telinga kita. Di saat kita perlu, di saat kita membutuhkan Tuhan, di saat kita terpuruk, kita jatuh, kita sakit, kita jatuh ke jurang, kita terpuruk.
Saya tidak tahu hari-hari ini bagaimana masalah Anda, apakah masalah di dalam keluarga, masalah di dalam perekonomian, masalah dalam hubungan, ya. Saya tidak mengerti, tapi saya percaya di saat Anda mencari Tuhan, Anda mengizinkan Tuhan masuk ke dalam hati Anda. Anda bukakan hati, biar Tuhan masuk ke dalam hati kita. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memulihkan Anda. Percaya kepada firman Tuhan. Nah, jadi Injil yang kita dengar kita dengar terus, itu yang seperti saya, pengalaman saya udah dengar firman itu, tahu doa Bapa Kami itu dari saya SMP. Suruh hafalin, saya hafalin, tapi sedikit banyak lupa. Saya hafalin, saya sedikit. Tapi di saat saya perlu, itu keluar, itu firman Tuhan itu keluar, menyelamatkan saya, memulihkan saya. Nah, kenapa harus Injil ini harus disampaikan, harus terus disampaikan. Terus disampaikan. Tuhan bilang itu Injil harus diberitakan. Nah, kita memberitakan Injil biar orang-orang nanti ada saatnya dia membutuhkan, itu Injil itu datang, keluar itu Injil. Begitu ya teman-teman ya. Yuk kita berdoa ini, doa Bapa Kami ya. Yuk kita berdoa. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Bapa Kami itu sangat luar biasa. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Di bumi seperti di dalam surga. Saya merasakan, saat ini saya sangat senang, saya merasa di dalam surga. Biarpun saya belum pernah ke surga, tapi saya merasakan ada hadirat surga. Ada hadirat surga. Saya merasa sangat senang, sangat senang. Saya seakan-akan berada di dalam surga. Saya merasakannya teman-teman. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Biarlah Tuhan meluputkan kita dari pencobaan-pencobaan. Memang Tuhan tidak menjanjikan hidup kita selalu rata kayak di dalam tol. Kita percaya kepada Tuhan. Hidup kita bukan berarti kita udah mulus, nggak ada masalah. Tidak begitu ya teman-teman. Di saat kita percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan akan memimpin langkah-langkah kita. Adapun badai masalah datang, kita jalan bersama Tuhan. Kita melaluinya sangat enak. Tidak seperti kita tidak di dalam Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Di saat saya stres, saya depresi, saya memakai kekuatan saya. Saya tambah parah, tambah stres, tambah parah. Kering tulang saya. Di saat saya kembali kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Memang ada masalah. Masalah itu tidak mungkin habis. Masalah itu akan habis sewaktu kita dipanggil Tuhan. Ya, sewaktu kita dipanggil Tuhan itu udah tidak ada masalah. Berarti kalau kita ada masalah, kita masih hidup, masih normal ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami. Tuhan sudah mengampuni kita. Dia mau mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, kutukan kita. Dia rela mati, menggantung di atas kayu salib. Dia menanggung dosa kita. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tuhan dulu yang mengampuni dosa kita. Jadi kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harus memberikan pengampunan. Tuhan aja mengampuni kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Ya teman-teman ya.
Kalau kita memberikan pengampunan kepada orang, kita ini plong, tidak ada beban, plong sekali, hidupnya bebas, sangat-sangat enak, sangat-sangat enak. Kita diselamatkan itu karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan secara gratis kepada kehidupan kita. Anda yang melihat video ini ya, Anda bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang bisa saya sampaikan, ini merupakan suatu kesempatan juga buat saudara semua yang mendengarkan, yang menonton video ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjamah. Biarlah kalau Tuhan menjamah, kita bukakan hati, jangan mengeraskan hati kita. Ya teman-teman ya, cukup sekian untuk video kali ini. Kita berjumpa lagi di video yang berikutnya. Saya akan terus membagikan pengalaman saya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Dadah.